Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Arba'in. Semua hal terkait teknologi yang kita nikmati sekarang ini adalah sebuah hasil yang didapatkan dengan kerja keras yang sangat luar biasa. Pasalnya teknologi ini didapatkan dari nol dan kemudian dikembangkan terus-menerus dalam waktu yang sangat-sangat lama. Dalam hal ini ada 4 buah teori yang mendasar yang akhirnya membuat teknologi sendiri itu ada. Nah, berbagai teori fisika yang lahir dari ratusan tahun silam itu kini berkembang jadi lampu yang menerangi Anda, kemudian televisi yang Anda lihat sekarang, hingga smartphone yang Anda pegang sekarang. Hampir semua bentuk perkembangan teknologi yang ada saat ini itu bisa terjadi akibat penemuan gaya fundamental. Nah, gaya fundamental sendiri itu terdiri dari gaya nuklir kuat dan lemah, elektromagnetik, serta gravitasi. Selain itu masih ada beberapa teori penting beserta penemuannya yang sebenarnya ini tidak pantas untuk kita lupakan. Mengingat berbagai jasanya dalam kehidupan penuh kecanggihan yang kita jalani pada saat ini, bahkan bukan tidak mungkin kita tak akan bisa mampu bertahan hidup hingga saat ini jika mereka tidak ada. Gravitasi dari Isaac Newton. Tentu kita tahu bahwa lambang Apple itu mengambil inspirasi dari kisah bagaimana gravitasi ini ditemukan. Nah, hal ini itu bermula dari Isaac Newton muda pada 23 tahun. Pada saat usianya 23 tahun, itu dia melihat sebuah apel jatuh dari pohon. Nah, ketika itu dia penasaran mengapa sih sebuah benda itu bisa jatuh ke bumi. Dan bila apel itu bisa jatuh, apakah bulan juga bisa jatuh ke bumi? Nah, setelah melalui serangkaian penelitian, kemudian Newton ini sadar bila bulan juga jatuh, namun tidak menabrak bumi, melainkan mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar sama halnya dengan terbit dan terbenamnya matahari. Newton berpikir pasti ada sebuah gaya yang menahan bulan berada pada orbitnya dan tidak pergi meninggalkan bumi ataupun menghantam bumi. Gaya itu adalah gaya fundamental pertama, yakni gravitasi. Akhirnya, Newton ini menyimpulkan kalau setiap dua benda di alam semesta ini mengeluarkan gaya tarik satu sama lain sesuai dengan massa dan ukuran mereka, semakin besar benda, makin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Nah, berdasarkan dari teori ini, lahir beberapa ataupun berbagai teori lain yang dicetuskan oleh Newton. Teori ini adalah dasar ilmu fisika, di mana teknologi GPS, accelerometer, sensor gerak, hingga pelontaran roket ini bergantung dari teori ini. Listrik dari Michael Faraday. Listrik adalah hal yang penting dalam hidup kita. Bayangkan aja rasanya jika kita hidup tanpa smartphone yang hidup gitu ya, dan smartphone yang tidak ada aliran listriknya, yang sama halnya dengan kayak di zaman batu, dan itulah juga yang membedakan kita dengan masyarakat purba. Oleh karena itu, Michael Faraday inilah yang berjasa. Dia adalah orang yang pertama yang sukses menemukan gaya fundamental kedua, yakni elektromagnetik. Pada tanggal 29 Agustus 1831 di London, Faraday ini memberikan kuliah soal bagaimana gaya elektromagnetik ini bisa menciptakan listrik. Teori itu tertuang dalam hukum Faraday yang berbunyi, sebuah kumparan yang berputar di antara magnet ini menimbulkan dorongan elektron atau muatan negatif yang akhirnya menghasilkan listrik. Ide sederhana itu akhirnya melahirkan revolusi listrik. Nah, sejak saat itu banyak ilmuwan lain yang melakukan eksperimen soal listrik ini berdasarkan hukum Faraday. Hasilnya pun signifikan, mulai dari dinamo sepeda, pembangkit listrik tenaga air, hingga reaktor nuklir. Gelombang elektromagnet dari James Clerk Maxwell. Pasca Faraday, muncul James Clerk Maxwell ini yang juga mempelajari soal elektromagnet. Bedanya, teori besutan Maxwell ini sedikit lebih rumit dari Faraday dengan menemukan adanya gelombang elektromagnet. Lewat persamaan Maxwell, fisikawan ini menjelaskan bila elektromagnet ini memiliki bentuk seperti gelombang dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Maxwell ini mampu menjelaskan bagaimana listrik dan magnet ini bisa bersatu dan membentuk gelombang elektromagnet.
Ini adalah awal dari gelombang radio dan teknologi nirkabel yang kita pakai sekarang. Tanpa teori Maxwell ini, kita tidak akan bisa menikmati WiFi dan itu cukup mengerikan gitu ya untuk dibayangkan. Tenaga nuklir dari Albert Einstein. Matahari adalah sumber energi utama dari bumi ini. Namun, apakah kita semua pernah bertanya-tanya gitu ya, mengapa sih sebenarnya matahari ini tidak padam meski umurnya sudah mencapai sekitar 5 miliar tahun? Padahal benda apapun bisa habis ketika dibakar. Ternyata hal ini itu disebabkan oleh nuklir. Tokoh yang berperan penting dalam lahirnya teori gaya nuklir ini adalah Albert Einstein dengan rumusnya yang sangat terkenal pada saat itu. Pada dasarnya gaya nuklir ini terdiri dari lemah dan kuat, dan gaya nuklir lemah adalah radiasi yang terdapat di zat-zat radioaktif seperti uranium ataupun plutonium. Di sisi lain juga gaya nuklir kuat ini adalah gaya yang menjaga neutron, bagian inti atom ini bermuatan netral, serta proton atau bagian inti atom ini bermuatan positif, tetap pada tempatnya sejak alam semesta diciptakan. Meski melekatkan benda yang sangat kecil, namun gaya nuklir kuat ini merupakan sumber energi terbesar di jagat raya kita.